Sebelum mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan pembacaan Alkitab dan juga merenungkannya. Mohon Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kehidupan kami. Kami siapkan ya Tuhan diri kami, bersabdalah kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang mau kita baca dan renungkan adalah dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, ada beda antara tahu dan mengalami atau melakukan. Kita bisa saja tahu sesuatu, namun belum tentu kita tuh mengalaminya atau melakukannya. Ada banyak contohnya. Misalnya siswa atau mahasiswa. Dia tahu pentingnya belajar supaya pandai dan supaya lulus. Tapi tahu belajar itu penting tidak berarti dia itu sudah belajar. Hanya tahu saja. Kita juga tahu bahwa kalau kita itu berolahraga, badan kita akan sehat. Tapi apakah kita mau berolahraga? Belum tentu. Kita juga tahu bahwa kerja keras, hidup hemat itu baik
untuk kehidupan kita, juga untuk masa depan kita. Tapi realitanya kadang-kadang kita ini malas bekerja dan kadang-kadang kita ini boros. Tahu dan mengalami, melakukan itu beda. Demikian juga dalam kehidupan beragama, soalnya sama saja. Kita tahu bahwa kita itu harus rajin berdoa. Kita tahu perlu setia membaca kitab suci. Namun apakah kita melakukannya? Belum tentu. Kita tahu bahwa melayani itu penting. Namun apakah kita juga mau melayani? Itu juga belum tentu. Demikian juga dengan tema kita hari ini yang menyangkut soal pertobatan dan pengampunan. Sehingga tema kita dikatakan pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Diharapkan tidak hanya sekedar kita tahu, tapi juga kita lakukan. Oleh karena itu marilah pagi ini kita bersama-sama sekali lagi merenungkan apa artinya tema ini, tetapi sekaligus setelah kita tahu, jangan hanya tinggal pengetahuan, jangan hanya tinggal wacana, tapi kita belajar melakukannya. Pertobatan dan pengampunan. Apa yang dimaksud dengan itu? Yang pertama, bertobat. Apa arti bertobat itu? Maknanya seperti apa? Ada dua pengertian tentang pertobatan, saudara sekalian. Bertobat itu berarti yang pertama, berbalik arah. Dan yang kedua, pembaruan pikiran. Berbalik dari apa? Berbalik dari dosa untuk melakukan kebenaran. Berbalik dari kuasa jahat, kuasa iblis, kembali kepada Allah. Berbalik dari jalan menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kehidupan yang kekal. Berbalik dari membenci sesama, menjadi mengasihi mereka. Nah, perlu diingat sekalian bahwa yang berubah, yang berbalik itu adalah arahnya atau substansinya atau isinya dan bukan sekedar gayanya. Maksudnya demikian. Kalau misalnya saudara itu adalah orang yang suka ngobrol, banyak cerita, suka omong-omong, lalu tiba-tiba kok jadi pendiam, aneh gerak-geriknya, dan ditanya oleh teman, kamu kok sekarang jadi pendiam toh? Lalu saudara mengatakan, aku sudah bertobat kok. Nah, bukan begitu, itu malah jadi aneh. Bertobat dia berbalik arahnya, isinya, substansinya, bukan gayanya. Bisa saja saudara tetapi itu banyak omong, banyak cerita, cuma isi omongannya, ceritanya itu beda. Kalau tadinya itu isinya gosip-gosip, fitnah, maki-maki, kata-kata kasar, suka ngerasani, sekarang setelah bertobat isinya adalah kata-kata yang membangun semangat, memberikan nasihat, mendukung orang lain, bersaksi tentang Injil dan sebagainya. Bukan gayanya dari banyak omong tiba-tiba pendiam, bukan, tetapi isinya, substansinya itu yang berbalik. Atau saudara itu orang yang suka menyanyi, tiba-tiba saudara itu tidak suka menyanyi lagi, jarang menyanyi, diam, dan teman-teman heran, kok kamu suka menyanyi? Lalu saudara mengatakan, sudah bertobat? Bukan begitu. Tetapi apa yang saudara nyanyikan, kalau dulunya itu lagu-lagu yang waduh tidak ada manfaatnya, sekarang tetap menyanyi, banyak menyanyi, tapi lagunya itu lagu-lagu pujian, lagu-lagu Mazmur, NKB, KJ, PKJ, itu namanya bertobat. Bertobat berarti berbalik. Tidak lagi melekat kepada dosa atau kuasa iblis, tetapi melekat kepada Allah dan kuasanya. Dari jalan yang jahat kepada jalan yang benar. Itu yang pertama. Berbalik arah. Dan yang kedua, pembaruan pikiran. Itu namanya bertobat. Dari pikiran yang jahat kepada pikiran yang baik. Dari suka berprasangka buruk terhadap orang lain menjadi berprasangka baik terhadap orang lain.
Ada loh saudara kalian orang itu yang suka berprasangka buruk terhadap sesamanya. Kalau tetangganya beli sepeda motor baru, kemudian ganti perabotan baru, padahal kita tahu pekerjaannya itu pekerjaan yang sederhana, tanpa jelas juntrungannya kita mengatakan dia pasti korupsi. Itu kan namanya berprasangka buruk. Kita tidak tahu, barangkali itu semua diberi oleh kakaknya yang kaya, tapi kita sudah kadung berprasangka buruk. Nah, bertobat dari pembaruan pikirannya diperbarui dari suka berprasangka jelek terhadap sesama menjadi berprasangka baik, dari suka iri hati menjadi orang yang bersyukur, dan itu adalah sesuai dengan gaya hidup anak-anak Allah seperti bacaan kita tadi. Kasih Allah telah menjadikan kita anak-anak Allah yang tidak hidup sama dengan dunia ini. Mengapa? Karena orang dunia ini tidak mengenal Allah. Itu yang namanya pertobatan. Sebagai anak-anak Allah kita tidak lagi melakukan semua yang jahat, yang kotor, yang berdosa. Ini adalah perjuangan seumur hidup yang terus-menerus kita perjuangkan. Ada seorang filsuf yang menerangkan bahwa di dalam diri kita, dalam diri setiap orang, itu terdapat dua anjing. Yang satu anjing berwarna hitam, yang satu anjing berwarna putih. Anjing yang hitam ini adalah anjing yang jahat, dan anjing yang putih ini mewakili semua yang baik. Pertanyaannya, mana anjing yang menang, yang setiap saat bertempur dalam diri kita itu? Jawabannya adalah yang menang anjing yang kita beri makan lebih banyak. Anjing yang kita lebih perhatikan itu nanti akan lebih sehat, lebih kuat, dan yang akan menang. Oleh karena itu, mana yang kita perhatikan dalam kehidupan kita? Hal-hal yang jahat, perhatian kita, pikiran kita, kata-kata kita, atau yang baik itu nanti yang akan menang. Ini adalah panggilan yang terus-menerus harus ada dalam kehidupan kita. Tetap berada di dalam Tuhan. Mengapa? Karena jauh dari Tuhan, kita akan menjadi dekat dengan dosa. Pertobatan ini berlangsung seumur hidup. Perlu terus diperjuangkan. Paulus dalam bagian lain pernah mengatakan, ini seperti orang yang mengenakan pakaian baru dan menanggalkan manusia lama. Mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Ini gambaran dari orang punya berpakaian. Kalau orang berpakaian itu memakai pakaian baru, mesti yang lama dilepas dulu, yang baru dipakai. Kan begitu. Bukan yang lama itu tetap dipakai, kemudian dirangkapi yang baru. Bukan begitu, bukan? Yang lama ini dilepas, diganti dengan baju yang baru. Demikian juga orang yang bertobat itu. Yang lama ini dibuang, dilepaskan, diganti dengan manusia yang baru. Dan itu bisa bermacam-macam bentuknya dalam kehidupan kita. Apa pertobatan kita? Macam-macam. Mungkin ada di kita yang bertobat dari misalnya mudah marah, gampang tersinggung. Sedikit-sedikit kita itu marah. Diganti, tinggalkan itu. Menjadi orang yang lebih ramah, bersikap lebih lemah lembut kepada orang lain. Barangkali di antara kita yang lain, kita perlu bertobat dari misalnya rasa malas. Tidak suka melakukan tugas dengan baik. Menunda-nunda tanggung jawab kita. Kita tinggalkan itu. Dan kita ganti dengan semangat bekerja, rajin, dan sebagainya. Mungkin di antara kita ada yang suka menggosip, asik membicarakan orang lain. Kita perlu bertobat, menghentikan semua gosip, kasakusuh, fitnah itu, diganti dengan omongan yang menyegarkan orang lain, yang menguatkan sesama kita. Dan berbagai macam kebiasaan-kebiasaan lainnya. Jangan cuma wacana, tapi malah kita lakukan. Yang pertama, pertobatan. Yang kedua, soal pengampunan. Kita tahu ini betapa sulitnya.
Dalam sebuah pemahaman Alkitab, pemimpin bertanya kepada peserta begini, hal apa yang menurut saudara sangat sulit, sangat berat untuk dilakukan? Seorang ibu menjawab, bagi saya yang paling sulit memaafkan, mengampuni. Dan semua sepakat, ya betul. Memang mengampuni itu tidak mudah. Memaafkan itu tidak gampang, sangat sulit. Apalagi kalau kesalahan orang itu terlalu besar. Sudah begitu, itu kesalahan yang disengaja. Sudah begitu, sudah berlangsung beberapa kali. Itu sulitnya bukan main. Mengampuni tidak gampang. Kita tahu kita perlu mengampuni karena kita sudah diampuni. Tapi lagi-lagi tahu tidak sama dengan mengalaminya. Walaupun tahu tidak gampang melakukannya. Kita tahu bahwa dalam doa Bapa kami ada kalimat yang mengatakan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Kita tahu doa itu, tetapi betapa sulitnya kita mengampuni. Kita tahu Tuhan Yesus pernah mengajarkan kalau mengampuni itu 70 kali 7 kali. Kita tahu, tapi siapa yang sanggup melakukannya? Firman Tuhan mengatakan kita telah menerima kasih Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Tuhan Yesus telah mati untuk dosa-dosa kita, untuk mengampuni kita. Dan oleh karena itu kita perlu belajar juga untuk mengampuni orang lain dengan tulus. Dengan tulus berarti tidak lagi menimbulkan rasa sakit kalau mengingat-ingat kesalahan orang itu. Seperti misalnya begini. Kalau saya punya luka di tangan dan sudah sembuh, saya tidak lupa peristiwanya kenapa tangan saya luka. Kalau ditanya orang, itu kok tangannya luka kenapa Pak? Oh ini dulu kena pisau, tapi sekarang sudah sembuh. Mengingat itu, tidak lagi tangan saya perih karena sudah sembuh. Saya tidak lupa peristiwanya, kena pisau, tapi tidak perih lagi karena sudah sembuh. Nah kadang-kadang kita mengampuni, tapi kalau ikat lagi masih senggring lagi. Luka-luka yang belum sembuh, kita bilang sudah mengampuni, tapi kalau ikat lagi, sakit hati lagi. Itu berarti belum sembuh pulih sungguh-sungguh. Kita tidak lupa kesalahannya, tetapi mengingat itu, tidak lagi menimbulkan perih di dalam hati. Pengampunan perlu tulus, berasal dari hati yang terdalam. Tanggal 13 Mei 1981, Paus Yohanes Paulus II ketika berada di Vatikan, dia ditembak oleh seorang pemuda Turki yang bernama Mehmet Ali Aka. Kena jari tangannya dan juga rusuknya. Setelah dia sembuh, dia mengunjungi Mehmet Ali Aka ini di dalam penjara dan dia mau memaafkan pemuda ini, mengampuninya. Dan keluar dari penjara ada wartawan yang bertanya, Bapak Paus, Anda mengampuni dia itu tuluskah? Ini pengampunan eksistensialkah? Atau ini pengampunan profesionalkah? Maksudnya, sebagai seorang paus kalau tidak mengampuni kan lucu. Jadi karena jabatannya ya maka ngampuni. Ini pertanyaan yang barangkali penting untuk kita renungkan. Kalau kita mengampuni orang lain, itu pengampunan yang eksistensialkah atau sekedar profesionalkah? Karena saya pendeta, karena saya majelis, karena saya orang Kristen mengampuni, hanya karena itukah? Atau sungguh-sungguh kita mau mengampuninya? Tidak mudah mengampuni. Sekali waktu, 1 minggu menjelang perjamuan kudus, ada seorang ibu yang datang kepada saya dan bertanya,
Saya sebaiknya ikut perjamuan apa tidak ya minggu depan, Pak Iman? Kenapa memangnya? Saya sakit hati dan belum bisa mengampuni suami saya. Kenapa? Suami saya maki-maki saya dengan kata-kata yang sejak kecil ayah saya, ibu saya belum pernah mengatakan sekasar itu kepada saya. Saya sangat sakit hati dan belum bisa mengampuni. Betapa sulitnya bukan mengampuni itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan firman Tuhan ini? Pertobatan dan pengampunan. Tentu sebagaimana yang diminta, jangan ini cuma tinggal wacana. Jangan ini hanya karena kita tahu itu baik dan perlu, tetapi mari kita belajar melakukannya. Dan itu bisa kita wujudkan dalam banyak bentuk sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita yang perlu bertobat tadi itu, berbalik arah dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Kita sadari itu, kita hentikan itu, dan kita mulai membangun kebiasaan dan karakter-karakter yang baru. Ada barangkali di antara kita yang suka mudah sekali berkata-kata yang kurang baik, parah, maki-maki, tadi itu fitnah, gosip dan sebagainya. Mari kita belajar menggantinya dengan kata-kata yang baik. Kalau kita mudah marah, mari kita berjuang keras mengatasi itu dan belajar untuk menjadi orang yang ramah. Kalau selama ini kita menjadi orang yang egois, hanya mikir kepentingan diri sendiri, tidak mau tahu orang lain, mari kita menjadi peka terhadap kebutuhan orang lain sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kalau kita orang yang suka mengeluh, mari kita belajar untuk pandai bersyukur. Ada banyak hal yang bisa kita keluhkan, tapi juga ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Mari kita bertobat dari kebiasaan yang kurang baik itu. Kalau hidup kita sehari dipenuhi dengan rasa khawatir, cemas, pikiran-pikiran yang negatif, mari kita belajar berserah, bersandar kepada Tuhan, yakin bahwa Tuhan pasti akan memelihara kehidupan kita. Dalam soal pengampunan, mari kita mencoba mengingat siapa saja yang sampai saat ini masih menjadi ganjalan dalam hati kita. Yang kalau ketemu dengannya, kalau mendengar namanya disebut, hati kita masih terasa sakit lagi. Mari kita berdoa, minta Tuhan menolong kita untuk mengampuni orang itu. Kita berdoa supaya hati kita itu menjadi lega. Dan dasar pengampunan bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Mari kita juga belajar mengasihi sesama kita. Biarlah tema ini sungguh-sungguh kita hayati. Pertobatan dan pengampunan jangan hanya wacana saja, tapi mari kita belajar melakukannya dan mengalaminya dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.